Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Iqbal Sabil. Saya berasal dari Sekolah IDN, jurusan TKJ. Nah, di video selanjutnya saya telah menjelaskan video tentang load balancing. Maka di video sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu eh routing static failover. Nah, di sini saya sudah punya pembahasan. Saya di sini sudah mempunyai pembahasan. Kita bisa lihat, nah ini bagi yang tahu, ini buku modul buatan saya sendiri, karya saya sendiri. Nah, sekarang kita oke, nggak usah basi lagi, kita masuk lagi ke dalam static root failover. Nah, apa itu failover? Nah, pengertian failover. Failover adalah metode yang memungkinkan kita untuk membuat link gateway utama dan link gateway backup yang akan aktif ketika link utama tersebut down atau mati. Metode ini hanya bisa kita terapkan jika kita memiliki dua jalur koneksi dari dua ISP. Contohnya, jika kita memiliki satu jalur dari ISP A dan satu jalur lagi dari ISP B, maka kita dapat membuat satu jalur koneksi menjadi link gateway utama dan lainnya menjadi link backup. Nah, oke, di sini saya sudah punya topologi berikut. Nah, di sini kita di sini kita ada di sini perhatikan topologi berikutnya. Di sini ada topologinya sama seperti di video sebelumnya, topologinya sama, tidak dirubah-rubah, cuman labnya yang berubah. Pertama, kita konfigurasinya sama seperti load balancing. Pertama kita setting IP address. Di sini ini Telkom kita setting 2020, setting 2020, 20.20.20.20.1/30, kemudian header header 1, header 2 play. Nah, kemudian kita konfigurasi DNS juga, sama lah pokoknya. DNS-nya 8.8.8, kemudian allow remote request, play. Kemudian kita setting firewall juga, firewall. Nah, habis itu kita general out interface header 1. Kenapa header 1? Baik lagi, header 1 itu adalah di topologi ini adalah untuk mengarah ke internet. Jadi internet ini buat si ini, siapa? Untuk mendapatkan si Telkom ini, biar Telkom ini mendapatkan internet. Oke. Jadi kita konfigurasi firewall sama, kita punya ender 1, actionnya masquerade. Nah, untuk apply, oke. Kemudian kita konfigurasi di router bisnet. Nah, konfigurasi sama aja, kita sama kayak di router kan. Cuman bedanya di IP address saja. Kalau misal tadi 2020, maka di sini si 10.10.10.10/30. Kemudian headernya adalah header 3. Sorry, afwan, header 2. Nah, apply. Nah, jika sudah bikin address ini, kemudian kita buat si IP DNS. DNS-nya sama aja 888, karena 888 itu udah emang punya Google, udah paling the best lah. 888, kemudian remote request, apply, oke. Kemudian jika sudah buat DNS 888, kemudian kita buat ini firewall. Firewallnya sama NAT, ke add, kemudian actionnya sama masquerade juga. Kemudian kita ke general, interface header 1. Nah, play. Nah, sekarang kita sudah konfigurasi header 1, dua konfigurasi di router Telkom dan router bisnet. Nah, kita udah konfigurasi di router Telkom sama router bisnet. Sekarang adalah kita konfigurasi di router kantor. Nah, untuk konfigurasi adalah sama aja. Oh iya, lupa, ada kelupaan. Kita coba testing dulu. Takutnya ntar nggak bisa. Kita testing dulu di sini. Di router Telkom kita coba ping. Sorry. Ping 8.8.8. Kemudian titik 8 lagi. Nah, ini nanti sudah tersambung internet ya. Sekarang kita coba lagi ping 88 di sini. Bisa nggak? Ping 888. Nah, jadi otomatis sudah mendapatkan internet. Nah, jika sudah ping 88, sekarang kita pindah ke kantor. Kantor kantor tuh IP address kita bikin 3. Kita lihat lagi nih topologinya nih. Topologinya berarti kita bikin si 2020 ini, nama ini 2010 sama si internet ini. Nah, bedanya kalau tadi 20.1, sekarang 20.2. Kenapa 20.2? Karena kalau yang di sini 20.1, berarti di sini 20.2. Kalau yang di sini 10.1, berarti di sini 10.2. Karena IP-nya nggak bisa sama. Kalau sama nggak bisa. Emang nggak bisa, nggak tahu di setting bersananya. Nah, sekarang kita buat si 10 dulu, 10.10.10.1/2/30. Kemudian header adalah, kalau nggak salah saya tadi lihat topologinya adalah header 2. Nah, header 2 sama header 1. Oke. Sekarang kita bisa bikin di sini headernya header 2 play. Kemudian jika udah, kita buat lagi nih 20.2, 20.20.20.2/30. Header 1 play. Kemudian kita buat lagi
192.168.10.1/24. Kemudian header 3. Nah, play. Nah, jika kita sudah membuat kedua header tersebut, sekarang konfigurasi selanjutnya adalah kita ke IP root. IP root mana IP root? Nah, di sini ada IP root. Sekarang kita buat si rootnya. Kita buat IP DNS dulu. DNS, kemudian kita buat DNS-nya nggak usah pakai 44. Kalau di video sebelumnya kan kita pakai 44. Sekarang kita pakai 88 aja. 8.8, sorry. 8.8.8.8. Nah, kemudian allow remote request. Nah, jika sudah kita apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita buat si firewall. Firewall-nya bukan firewall ke arah internet ya, tapi ke arah ESP Telkom atau Bisnet. Nah, ini header 2, header 1, kemudian actionnya Mas Guret. Nah, play. Nah, kemudian sama kita buat lagi. Not ininya interface header 2, kemudian actionnya Mas Guret. Nah, play. Nah, udah ini kita buat header 1 header 2. Nah, sekarang jika sudah, kita coba tes ping dulu, jangan langsung main root aja. Ping 8.8.8.8. Enggak. Nah, sorry. Ada kesalahan. Kita bisa lihat di sini salah. Berarti kalau misalnya salah, kita bisa cek di firewall-nya. Berarti kita lihat di sini eh, kita kalau misalnya node itu host, berarti tanda ini nggak ada rootnya nih. Kita bisa cek dulu nih. Cek dulu. Oh iya guys, oke iya, Afwan saya lupa. Kalau di dalam failover tidak menggunakan namanya tuh DNS. Jadi kita langsung root. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan DNS. Nah, itu di sini kita tidak bisa menggunakan DNS. Jadi kita nggak usah menggunakan firewall. Nah, nah, jadi di situ nggak usah menggunakan DNS. Ternyata kita menggunakan DNS itu hanya buat Telkom sama Bisnet doang. Jadi di sini coba kita lihat di rootnya, di IP firewall. Nah, ini kita sudah buat ya. Nah, sekarang kita langsung ke IP root aja, bukan DNS. Nah, rootnya pertama kita buat si 10.10.10.10. Oh sorry, salah. Rootnya sekarang kita add. Nah, base address-nya 00-in. Kenapa 00-in? Karena 00 itu al. Jadi bisa ke semuanya. Semua network bisa masuk ke si root ini. 000, kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian dar. Nah, AS. Kemudian kita di sini plus lagi, kita buat lagi sama destinasi 00, cuman di sini kita gateway ganti 20.20.20.1. Nah, when enter. Nah, ini sudah statik, berarti kita bisa lihat di sini. Jadi si ini menggunakan jadi si router ini menggunakan si internet dari Bisnet, internet dari Telkom yang jadi utamanya. Berarti Bisnet jadi cadangan. Nah, failover itu jadi kita bisa membackup. Jadi kalau misalnya si router itu mati, otomatis maka si router ininya akan berubah. Misalnya nih, sekarang kita coba di si router ini kita coba, nah kita ganti distance-nya. Di sana ini kita ganti 2, kemudian enter. Nah, otomatis dia akan memilih satu. Nah, kenapa milih satu distance-nya lebih file 2 lebih gede daripada satu? Nah, kalau di dalam IP root distance yang paling kecil itu paling diutamakan. Jadi kalau misalnya ada 1 sama 2, berarti yang diutamakan 1 gitu. Nah, jadi sekarang kita bisa uji coba. Nah, pertama kita uji coba menggunakan ping 88 ping 88 menggunakan si ini. Ping 88 menggunakan si router si router 10.10 itu bisnet. Sekarang kita coba ya, kita testing. Oh iya, kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena tadi kita lupa bikin firewall lah. Ternyata benar. Sebenarnya saya tadi coba, cuman kalau nggak pakai firewall tuh nggak bisa. Berarti sekarang kita coba menggunakan firewall. Oke, sekarang kita coba menggunakan firewall. Di sini kita IP kemudian firewall. Kemudian kita buat dulu firewall lah sama out interface-nya header 1, kemudian actionnya Mas Guret. Nah, play. Kemudian kita buat lagi actionnya Mas Guret, kemudian general lah out interface header 2. Nah, play. Nah, jika udah kita buat ini, kemudian kita langsung ke IP DNS. DNS langsung kita buat si internetnya 8.8.8.8.
kemudian allow remote request, apply. Nah, sekarang kita coba ping dulu, ping 8.8.8. Nah, bisa, bisa. Nah, sekarang kita coba nih. Nah, ini artinya udah terhubung ke internet ya. Tadi saya lupa, dikira saya failover itu tidak punya internet, ternyata failover benar menggunakan si DNS sama failover, jadi menggunakan internet. Jadi sekarang kita bisa coba tes. Tadi di sini kita bisa nih lihat di sini, sorry. Jadi kita bisa di sini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat ada root sini IP rootnya. Nah, root. Jadi kita di sini kan yang kita gunain 10.10. Maka kita coba di sini tes ping 88. Maka di sini otomatis dia akan menggunakan 10.10.10. Nah, kita coba ping 8.8.8. Enter. Nah, replay. Telah berhasil berarti. Kemudian kemudian kita trace 8.8.8.8. Kemudian min p1, min p1. Benar. Nah, kita bisa lihat nih kalau kita dia menggunakan 10.10.1. Nah, sekarang kita coba matikan di sini ya. Kita coba matikan ininya. Maka otomatis dia akan berpindah ke si 20.20.1. 20 itu adalah router Telkom. Nah, kita coba lagi ping 8888, kemudian enter. Nah, berhasil. Kemudian jika berhasil kita coba trace 8.8.8, kemudian min p, kemudian 1 dan enter. Nah, kita lihat nih telah berubah. Jadi kesimpulan tuh di sininya nih, di si ininya. Tadi kan kalau kita nyalain si ininya 10.10, otomatis dia akan pindah karena disnetnya diutamain 1. Berarti yang diutamakan tuh si router si arah disnet. Nah, jadi tadi menggunakan 10.10, tapi kalau misalnya disnetnya mati, misal suatu waktu disnetnya mati, nah otomatis dia akan berpindah nih ke si router 2 ini. Nah, jadi tadi kan kita bisa lihat nih di sini. Tadi di sebelumnya menggunakan 10.10, sekarang menggunakan 20.20. Jadi kesimpulan file over itu adalah untuk membackup suatu jaringan. Jadi kalau misalnya itu yang satu, berarti kalau misalnya satu mati, berarti kemudian satu lagi bakal berpindah. Oke, mungkin sekian video dari saya tentang static routing failover. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.